نعبد إياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. As-safhu wal afu 'anil muslimin. As-safu ta iki bab nyepura wal afu lan ya tegese nyepura 'anil muslimi saking kesalane wong Islam. Akhraja ngetara sapa Al-Bukhari Imam Bukhari an Ali radhiyallahu anhu yaqul Bahasani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ana wa Jubair wal Miqdad radhiyallahu anhum faqala intaliqu hatta ta'tu raudata khawfin fa inna biya do'inatan ma'aha kitabun fakhuzuhu minha. Intaliqu budalono sira kabeh hatta ta'tu sigo nekani sira kabeh utawa tumeka sira kabeh raudata ing kawasan raudhah kawasan khawf nama sebuah daerah. Ini satu tempat antarane Mekah Madinah. Fa inna biha mongko sak temne iku ing dalam raudhah zainatan ana sisi kafilah utusan ma'aha kang iku sertane zainah kitab benutai siji surat. Fa kudu mongko jubo sira kabeh ing kitab minha sange zainah. Pantolakna mongko budalan sapa kita. Ta'aka hale kesusu bina klan kita apa khailuna apa jaran kita. Hatta atena singgo nekani kita ar-raudhah ta ing raudhah. Faidan mongko nalikane mengkono nahnu te kita iku bizoinati iku ketemu zoinah, ketemu kafilah sing beto surat. Fakulna. Mongko ngucap kita. Kebetulan sing diwawancarai sing dikhitobi cah putri, akhriji alkitab. Akhriji ngetokno sira alkitab ing tulisan ing surat. Fakolat mongko ngucap sapa imro'ah wong wedok wa mama iu te surat iku ora tak gawa ingsun. Fakulna mongko ngucap kita. Latu khrijinna yektene ngetokno temen sira alkitab ing kitab awlanul piyanna utawa yektene bakal cara Jawa nudani kita utawa buka kita atiaba ing pira-pira pakaian. Fal fa akhrajat dawa sapa rawi fa akhrajat mongko ngetokno sapa imro'ahu ing kitab min ifasiha saking bundelane kitab atau saking nggon simpenane kitab. Fatena mongko nekani kita utawa mongko nyewakno kita di iklan kitab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faidan mongko nalikane mengkono fihi ku tetep ing dalam kitab utawa ana penjelasan ngeten utawa ana kejadian ngeten min Hatib bin Abi Balta'ah radhiyallahu anhu sangka Hatib bin Abi Balta'ah ila nasin maring manusa bi Makkah minal musyrikina saking pira-pira musyrik yukbiruhum nyeritakna sapa Hatib hum ing ikilah ahli Mekah tiba di Amir Rasulillah kelawan sebagian urusane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala mongko dawuh sapa nabi ya hatiku Hatib mahada mau te apa hada utawi iki. Faqala ya Rasulullah mongko dawuh sapa Hatib ya Rasulullah la ta'jal aliyah. La ta'jal amun kesusu panjenengan aliyah ing atase ingsun. Ini saat temen ingsun niku imro'an niku siji wong. Ini kuntu imro'an. Ini saat temen ingsun kuntu ana sapa ingsun imro'an iku wong utawa sebagian wong. Mulsikon kang parek banget fi Quraisyin ing dalam suku Quraisy. Yaku lu ngucap sapa Hatib ngeten, kuntu ana sapa ingsun khalifan niku bersekutu. Kula niku bersekutu kalian tiyang Quraisy. Tapi walam akun lan ora ana sapa ingsun min anfusiha itu subhanallah. Iku setengah saking dinasti Quraisy. Wa kana lan ana sapa man wong maka kang sertane panjenengan minal muhajirin sing pira-pira sahabat muhajirin. Man lahu qarabatun, man tegese ana wong lahum kang tetep kedeman qarabatun te pira-pira unsur kerabat. Yahmuna kang iso jaga kabeh biha kelan sebab karabat ahlihim ing keluargane ikilah al muhajirin wa amalahum lan dunya-dunyane muhajirin.
Fa'bab tu mongko seneng sapa ingsun idza fatani dalika. Nalikane pot ni ingsun apa dalika mengkono-mengkono kerabat minan nasabi saing nasab fihim ing dalam ikilah Quraisy. An attakhida ing ento ngalap ingsun indahum ana ing sandinge Quraisy utawa nggih Quraisy ngoten mawon yadkan ing siji ikatan. Yahmuna kang gelem jaga sapa wong Quraisy korobate ing kerabat ingsun. Walam af'al lan ora nglakoni ingsun ku ing ikilah perkara nggih, ku ing ikilah cara saniki koalisi atau mitraan irtidad dan alif nu manane mitraan te koalisi irtidadan ing murtad andine saking agama ingsun wala ridon lan ora krana ridho bil kufri kelan kekafiran badal islami sause Islam. Faqala mengko dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ama innahu qad sadaqakum ama ilinga ya innahu satamne Allah taala qad sadaqa teman-teman benerna sapa Allah kum ing sira kabeh. Faqala mengko dawuh sapa Umar Sayyidina Umar usul ya Rasulullah gani adrib unuqa hadal munafiq gak ningalo panjenengan ning ingsun adrib mongko ngetok sapa ingsun unuqa hadal munafiqi ing gulune ikilah munafik. Faqala mengko dawuh sapa Nabi innahu syahida badrun innahu satamne Khatib bin Abi Balta iku syahida nyekseni sapa Khatib badrun ing perang Badar. Wa ma yudrika lan ora merohno ka ing sira mar kowe iku ora roh la Allah sak temene Allah taala utawa muga-muga sak temene Allah taala jelas ora menawa manane iku qadit tolaa iku teman-teman mirsani sapa Allah taala alaman ing atase wong syahida kang nyekseni sapa man badran ing perang Badar. Faqala mongko dawuh sapa Allah taala ikmalu masyitum ikmalu nglakoni sira kabeh mak ing apa wae situm kang ngarepno sira kabeh. Faqad ghafartu mongko teman-teman nyepura sapa ingsun lakum maring sira kabeh. Panjala mengkonurono sapa Allah taala suratan ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwi wa aduwakum awliya'a ila qaulihi faqad dalla sawa sabil. Niku keliru nggih la mestine la tattakhidhu lane buang la tattakhidhu aduwi wa aduwakum lane dibuang nggih. Faqad dalla sawa sabil. Niki langsung niku kula menculot sing tenggene halaman 173 sing tengah nggih sing wa akhraja Abu Ya'la sing napa satu kalian berapa? Menculat guys. Satu. 75. Ya mau nih kalau terangkan. Betul. Nopo ini penting sekali dalam konteks kalau cerita rujukan ya. Kitab ini itu kitab Hayatus Sahabat. Kitab sing spesial cerita tentang hubungan interaksi ini Kanjeng Nabi kalian para napa sahabat. Jadi judul dasar ini Hayatus Sahabat. Kitab ini 3 jilid. Kula riyen beli pas tahun 2009 teng Mekah teng Maktabah Anas bin Malik napa. Riyen regane 300 riyal napa pinten. Bahwa ini 3 jilid dan saya berkali-kali mengkaji kitab ini. Mungkin suatu saat kitab ini bisa dimasalkan di fotokopi tapi baru saya baca semua. Terus teksnya banyak yang salah. Ya mergo sing nyetak tetep mergawe. Jadi ulama itu niat ngaji tapi sing nyetak tetep napa? Mergawe. Jadi kadang ketambahan lah, kadang keliru intinya. Tapi itu bagus. Orang mergawe adol kitab nyebar ilmu. Ini kalau cerita ya. Begini pokoknya kisahnya itu ngaten ben sampean ngertos punya perbandingan. Khatib bin Abi Balta'a itu tidak orang Quraisy, ya tidak orang napa? Quraisy. Ini rungokno tenan. Ben sampean nak dadi pemimpin Islam cek iku kiai, cek ketua RT, cek ketua keluarga ora karepe. Khatib bin Abi Balta'a itu tidak orang Quraisy. Dia tidak bangsawan Quraisy, juga tidak bermarga napa? Quraisy. Dia Islam sama Rasulullah. Ikut hijrah ke Madinah. Kalau sekarang mukadimah. Yang jelas itu Nabi hijrah itu ketika berlatihan jadi Nabi 13 tahun. Latihan Nabi ini Mekah. Gak sukses mergo Mekah. Glodok. Kenapa? Glodok. Sehingga kabeh ulama sepakat umur nubuwah Nabi 40 tahun. Nggih, latihan dakwah tenggene Mekah niku 12 tahun. 12 luwih sithik. Sehingga orang bilang 13 tahun. Setelah itu hijrah teng Madinah. Ringkasnya cerita soal hijrah ke Madinah. Sebetulnya hijrah ke Madinah itu hijrah yang ketiga karena dulu Nabi pernah latihan hijrah teng Taif genate teng Habasah genapa. Nanti tapi hijrah paling sukses teng Madinah sehingga semua penanggalan sejarah pokoknya Nabi hijrah ke Madinah. Semuanya nak rukun diterangno detail malah ora paham malah ruwet terus pokoknya bar ke Mekah tidak napa Madinah pokoknya sing ora sing gampang-gampang kok. Nah, ketika di Madinah itu di beberapa peristiwa perang Khatib bin Abi Balta'a itu melok termasuk daerah perang napa Badar. Ini yang perlu sampean catat.
Saya ini seorang gus anak kiai, putune kiai. Paling repot tuh nak ngadepi masyarakat. Ngeten iki kasusnya ngeten iki. Ben sampean tahu cara Rasulullah menyelesaikan. Hatib bin Abi Balta'ah, karena tragedi hijrah itu sebuah tragedi. Tentu orang itu tidak sempat mengamankan harta-hartanya. Padahal rata-rata orang yang hijrah itu yang meninggalkan harta dan keluarga. Misalnya bojone orang Islam, anak orang Islam ditinggal. Dunyane cara omah rung dikunci, aset-aset rung dipasrahno kudu cepat-cepat napa hijrah. Karena keadaannya emergensi, tentu cepat-cepat ninggal. Termasuk bawa nom barang ditinggal. Karena orang Arab pun harus hidup bojo kita. Mboten iki nanti ini guyon tapi nanti menjadi ilmiah. Masuk babonan-babonan nom napa ditinggal. Bener sampean kok ceritanya. Akhirnya sahabat Muhajirin yang Madinah itu tanpa bojo. Mulane kata cerita sahabat Ansor bojone papa itu kowe karep di milih iku ya tak pegat ana idabar rabi kowe. Sehingga bojo pertama sahabat Muhajirin adalah bojo bekasnya sahabat napa? Itu semua ahli tarikh sepakat begitu. Karena bojo-bojo yang belum Islam atau apa masih ditinggal di Mekah. Nah, karena Sayyidina Umar itu bermarga Quraisy, orang Quraisy, Abu Bakar juga orang Quraisy bermarga Quraisy. Rata-rata Muhajirin itu margane Quraisy. Atau punya pertalian darah dengan orang Nopo Quraisy. Sehingga ketika mereka merasa nyaman di Madinah, ya sajane ono nakalane ono sok sucine. Sok sucinya begini. Mereka sudah dipuji-puji bahwa karena hijrah itu meninggalkan keluarga dan harta. Tapi sebetulnya bukan ninggal nepleng enggak. Ya diam-diam misalnya Rukin di rumah Tibene, Mbak Mustafa di rumah Misanane, pokoknya diam-diam ana sing rumah. Sehingga mereka tidak ada ketakutan kehilangan harta, termasuk Mbok Nom. Waktu ini mungkin ada cerita nih, termasuk Mbok Nom jualan tak bulan-bulan ini termasuk kata kunci, termasuk apa? Mbok Nom. Ini termasuk kata kunci. Memang benar sejarah. Nah, suatu saat Rasulullah itu karena sudah perang Badar mendekati Fathu Mekah sekitar tahun 667 karena Fathu Mekah rata-rata ulama membuat penanggalan tahun 8 Hijriah. Setelah itu kan Rasulullah tinggal 2 tahun lagi wafat. Okay? Setelah itu Nabi Haji Wada dan Nabi Haji terakhir. Nah si Khatib ini karena tahu Rasulullah suatu saat kembali ke Mekah dengan kekuatan penuh dan pasti menang. Perlu dicatat, Khatib ini sudah tahu kekuatan penuh Rasulullah, bahwa Rasulullah sekarang orang yang sukses, punya pasukan yang terampil, semuanya punya orang loyalis yang hebat. Mesti nak masuk Mekah itu menang kan. Wong perang Badar ya menang wong Islam, beberapa perang menang napa wong Islam. Akhirnya Khatib kirim surat, ngirim satu perempuan. Jadi mulai dhisik nak kon dadi incucan wong wedok orang nyurigai. Jadi mulane kasusnya wong wedok kirim surat. Nduk pokok iki suratno nek penduduk Mekah. Suatu saat Mekah dikuasai Rasulullah. Lha mitra-mitraku sing nyelametno asetku iku kandhani. Ben soban nak ana serangan Rasulullah frontal, iku dunya ora dadi goni bang. Mergo ketemu kere-kere kaya Rasul itu aku jago berapa? Aku terkenal ger perang iku sing dunya dadi goni bang, babonan dadi amal. Mulane kata kuncine aku menamuni babonan iki penting. Mergo perang dhisik iku pokoke untuk loro. Tak goni bang mbek amal. Mulane sahabat itu budi-budi tak perang seneng kaya Khalid bareng. Lha niku nyata. Nah, saya ini mau seneng wak ayo dilihat. Nanti saya itu seneng perang. Mereka hadiah untuk Ahmad. Berarti apa? Mana yang turunan yang bedik-bedik kayak Khalid bin Walid, anak yang bedik-bedik. Nonton kadang Ahmad yang bagian ini diambung. Lorong bagian buah ambung. Wah, lorong mesti bagian. Hanya di perang itu mesti itu 25 bentuk apa? Hasil si Khatib bin Abi Balta'ah ini apa itu kirim surat supaya aset-asetnya diamankan. Ini kembali ke mukjizatnya. Karena Rasulullah itu seorang nabi, beliau mukasyafah, kemudian diberitahu Jibril bahwa Khatib itu membocorkan rencana Nabi ke Mekah. Padahal dalam teori perang, pembocoran informasi itu kan satu hal yang krusial, satu hal yang bahaya. Padahal awaluman kalau ini betul, berarti awaluman yang membocorkan ini Khatib bin Abi. Paham ya? Akhirnya Nabi lewat teori, ya memang teori perang pasti begitu. Ngutus Sayyidina Ali di Raudhah Taqwa, cara kene perbatasan Mekah Madinah itu ana wong sing utusane Khatib bin Abi Balta'ah. Itu bawa surat yang mau membocorkan ke penduduk Mekah bahwa kita mau ke Mekah. Walhasil rahasia perang itu nanti terbongkar. Sampai Ali dikejar, terus walhasil ternyata surat itu ada semacam pengkhianatan. Ternyata Khatib bin Abi Balta'ah, sahabat soleh yang pernah ikut perang Badar, ternyata khianat dengan membocorkan informasi itu ke penduduk Mekah. Nah, ketika sudah begitu, Khatib dihadapkan kepada Rasulullah. Ini ruang tenang, dihadapkan kepada Rasulullah.
Hatib, apa yang mendorong itu? Kenapa kamu khianat? Informasi rahasia ini kamu sampaikan ke penduduk apa? Mekah. Dari Hatib, ya Rasulullah, tiang-tiang sahabat muhajirin itu rata-rata kan orang Quraisy. Jika harta dan keluarga mereka terlindungi karena mereka bagian dari orang Quraisy. Kalau saya ini tidak orang Quraisy, jika saya harus punya mitra orang-orang Quraisy untuk melindungi harta-harta saya, ya. Karena tadi kalau ada teori perang, tentu hartanya nanti jadi goni. Umar karena melihat si Hatib ini khianat, dari Umar, yaitu model Umar mantan preman. Ya Rasulullah, Hatib sudah munafik, bunuh saja. Kalau engkau mengizinkan, Hatib mau saya nopo? Ini yang perlu sampean catat, ngaji di sini penting itu dawuh Nabi. Dari kaji Nabi, Marko itu ora roh pangeran. Aku sing roh pangeran. Aku roh pengumumane pangeran sapa wong sing melok perang Badar dosane di sepuro. Malah pangeran bikin pengumuman ikmalu masih itu fakot gofartu. Laku wis kowe kelakuane momo ora pokoke wis di sepuro. Umar kan meriah, ternyata Khatib itu karena Khatib itu tahu melok perang Badar. Jadi dia melok untuk pengumuman ikmalu masih itu fakot gofartu napa? Laku. Wes piye wae kowe wis disepuh. Karena juga ada adil kan pangeran misalnya sing mati dianggap mati syahid terus sing ra mati ra di sepuro kan ora lucu padha perange kok. Jadi siapa saja yang perang Badar tentu untuk pengumuman untuk satu hadiah ikmalu masih itu fakot gofartu lakum wis lakon ana apa wae wong kowe melok perang Badar tetep napa disepuh. Nah ini yang menjadi catatan sejarah itu begini iki rungokno tenan iki. Dalam Fathu Mekah ini mau kembali ke Mbok 6. Mau yang sok suci kan Sayyidina Umar. Mergo ape baca Hatib karena dianggap membocorkan apa informasi. Sampeyan tak ceritani, foto dalail yang dilakukan torekoh sing tukang foto setahun niku. Sinten nggih Pak, setahun niku. Sing kurang suwe 3 tahun. Setahun wis suwe malah napa? Foto dalail itu tidak ada sanad sampai Rasulullah. Secara ilmiah tidak ada sanadnya. Bahkan zaman Nabi Sugeng itu jelas-jelas melarang la siyama liman somal akbar. Tidak boleh wong poso nurut pinti setahun. Jadi dulu larangan betul poso setahun. Jadi poso setahun riyen dilarang Rasulullah. Wis Ramadan to ambek kadang nak umat ya Senin Kamis, nak umat ya Asyura, sing mesti ku nak wis kagem dadi kiai bebo poso napa? Durunge Aksa itu napa? Arafah nggih. Arafah. Mau ora tau poso dadi ra. Mas saya khawatir kakek gak jarang. Kalau niku, mereka kalau apa cerita foto sunat itu trauma kanca kula. Niki kisah nyata. Kula niku kanca jenis Sukron. Jadi ya latihan nyai pidato pas Idul Fitri. Man soma Ramadan summa atba'u sitan min Syawal fa ana somat daro napa? Kula. Melepok pokoke padile poso 6 dina sam. Apa? Barang hari kedua ketiga tamune cek poso dek ora poso. Tamune mau lugu-lugu wong awam. Ih, dibule jenengan bodoh niku. Kula poso arep jenengan dibule jenengan gak poso. Dene leng kula kapok wong iso suci. Niku tuan kula wis kula arep jenengan kapok. Dibule banyak umat sing poso niteni. Pos sing poso 6 dina wis wandene. Syukrane rohan tenang. Iki boleh jenengan bodoh niku lho. Kula men poso-poso ana jenengan dibule jenengan gak poso. Kira tuan kula kuwapok kok Gus. Kula nggih tenanan kuwapok. Akhire saiki wis berpidato fadilah mulang ora. Dene kula ge ngoten ning dindi ngomong fadilah mulang. Misale kula wiridan kalah Mbak Mustofa. Nyabari melarat kalah Mbak Ruhin. Misalnya kalau cerita Fadilatus Sabri alal fakri, saya tetap kalah berukin. Wong kalau tidak ada reputasi fakir teman-teman. Nah ini kisah nyata. Ini kerungan tenang. Yang perlu dicatat, Umar ini balik tentang foto dalail. Ketika Sulhul Hudaybiyah dan ada masalah besar perjanjian, ini masalah tarik. Makanya saya ulang-ulang. Ketika Sulhul Hudaybiyah antara Rasulullah dan kafir Quraisy, itu ada perjanjian-perjanjian yang merugikan umat Islam. Dan itu saat itu kata orang-orang kafir, Mas kamu boleh tawaf, tapi tahun depan. Kamu nggak boleh mempengaruhi orang Mekah supaya masuk Islam. Kalau sampai ada masuk Islam harus kamu kembalikan menjadi kafir lagi. Tapi orang Islam yang menjadi kafir, rasa balik nomad macam asal usulnya kafir. Kurang ajar maksudnya. Umar marah-marah, ya Rasulullah, bagaimana mungkin perjanjian ini Anda terima, sementara semuanya merugikan umat Islam. Ini perbatasan Hudaybiyah. Perbatasan apa? Hudaybiyah. Ini rumah tenang.
Ngotot Umar, yo sok suci ngotot. Empun Kanjeng Nabi perang mawon timbang ino, timbang napa? Ino dari Kanjeng Nabi. Ora mar, aku rene niat umroh, padahal niku Nabi niate napa? Umroh. Aku rene niat umroh ora niat perang. Karo dene ora nggo alat perang mar. Lah sing lucu, Kanjeng Nabi tahu disangsikan sampai belum pernah Sayyidina Umar bantah Kanjeng Nabi dan menyangsikan kenabiannya Kanjeng Nabi kecuali dalam peristiwa Hudaybiyah. Kanjeng Nabi yo duwe seni. Walhasil Kanjeng Nabi itu ketika mendekati Hudaybiyah itu Nabi ketok senyum-senyum seneng. Nabi ya aneh, seni. Kita senyum-senyum. Takoki Mbak Umar ya Mbak Abu Bakar. Ya Rasulullah, kenapa engkau kelihatan sumringah senang? Barusan tadi malam. Laqad unzilat alayya lailah suratun ahabbu ilayya mimma talati samsu. Aku bantuk surat sing informasinya itu sangat menyenangkan. Oh, iku luwih seneng timbang donya sak isine kok. Nah, termasuk surat iku la tadkhulunal masjidal harama insyaallah aminina muhallikina napa? Perusakum wa muqassirin. Ini surat Fatah. Bahwa orang Islam dijamin masuk Masjidil Haram aminina. Dengan keadaan sentuh. Sahabat itu seneng, wah iki kasil tenan informasi kon Nabi kan gak ngarah salah. Wah kasil tenan iso tawaf, iso demek. Ternyata usul Hudaybiyah ada problem. Ning rumah gitu Hudaybiyah ada napa? Problem. Umar di kesempatan. Lah jenengan dhewe sing critakno ayat nak kita bakal latadkhuluna Masjidil Haram insyaallah amin. Kok malah kejadian ngeten ra iso mlebu-mlebu Mekah. Jadi Nabi cek jawab cek. Ya tapi ayat iku ora muni tahun iki, Mar. Tapi ning ayat iku ora ono tahun iki, Mar. Ya Pak Umar iku, Umar kotom iku sing ada wong tenan wae. Wes, tak trimo dene, takok Abu Bakar. Abu Bakar jawab ngono. Abu Bakar malah luwih elekne cakeme. Ya tapi kan insyaallah, Mas. Coba iki cerita, sampeyan ngerti. Bapak sahabat itu mangsa sapi antri tenaga problem-problem sosial. Lah tak kulun nal Masjidil Haram napa? Insyaallah tuh kalau kowe nak ngiyai mesti enak. Ora enak. Ya kan ana jaminan saiki. Betul kan, lah repot. Nak sobete ra barbar. Nanti mati tenan. Nah, ini walhasil terus. Ya itu Umar saking mangkel di luar kendali sampai keterucut meninggal. Ketika informasi itu di luar dugaan dia kan nafsirkan kalau aminina ya sekarang gitu, kenapa? Ternyata tidak jadi sekarang. Jawab Umar sampai Nabi ditanya gini di luar kendali. Alas ta Rasulullah, tapi engkau tetap Rasulullah dan masih Rasulullah. Aku kok jenenge kaget sesuatu. Maksudnya biasanya yang informasi kan cosmeng. Nah kali ini merasa berarti alas tar. Jangan-jangan kau juga ada Rasulullah. Umar saking dari Nabi gak emosi. Ya aku tetap Rasulullah. Lah semua informasi dari engkau mesti bener. Iya mesti bener. Lah tapi kenapa ada jadi masuk Mekah sekarang? Ya mergo ora ono tahun ini dari Nabi jaga mergo ora ono jaminan. Tadi walhasil Nabi menerima konsep Sulhul Hudaybiyah dan akhirnya Nabi kembali ke Madinah tanpa terjadi umrah. Sampai 2 tahun kemudian baru terjadi apa? Nah itu Sayyidina Umar akhirnya nyari anak poso dalan. Buar ini Madinah ini sempadan. Jebule ngotot bantah Nabi dia ora kangen Ka'bah. Bebon dong. Jadi dia ngotot bantah Nabi ora kangen Ka'bah. Munamuni apa tuaku ora ono pikiran tuaku ora ono. Mergo kangen mbok enom sing suwi ra dikumpul. Saiki wis itu gerbang Mekah lha yo gara-gara kangen mbok enom kok aku bantah Nabi ngantek ngono, paham ya? Terus dia sumpah-sumpah pe foto setahun. Mulane poso setahun niku sanate dalil ila Umar radhiyallahu anhu. Itu ngaparoi ngempet mbok enom. Nganti bantah sinten? Mulane terus dadi mitos nak foto dalil nyebur dosa. Mergo dosa bantah Nabi kelebur, mulane dosa ringan-ringan kemana. Niku ceritane. Sehingga Umar lah awaluman sing mensyariatkan foto napa? Gara-gara mangkel. Gara-gara mbok enom wae dekne bantah Kanjeng Nabi modho nikah Ka'bah. Kok sithik-sithik meneh kangen tawaf. Kan ning teki dhewe ora ono kamu tawaf ora ono. Wah, kamu tawaf mboten en. Lah niki balik teng Khatib bin Abi Balta. Khatib ini pula juga di mbok enom di keluarga. Paham ya? Nah, mulane kula ini yang kaitan dengan saya dengan para anak-anak kiai. Maksudnya sing waras sing gelem mikir agama. Niku memang kesulitan. Misalnya saya ini hafal Quran, saya ngapalkan hadis. Sampai sekarang saya masih belajar, masih berburu kitab. Masih berburu kitab. Dan saya menikmati belajar agama, nikmati mulan.
Tapi kan tidak semua orang Islam yang punya nasib kayak saya, yang punya nikmat kayak saya. Jika saya tidak bisa, orang Islam kok dorong pokoknya kan berapa Quran ngalim mesti ditanggung pengiran, tidak bisa. Mereka ada yang dari keluarga yang punya tradisi kerja, kadang dari keluarga yang logikanya harus PNS, dari keluarga Muslim yang baik tapi logika wong kudu nasibnya jelas, duit toko, duit pekerjaan dan sebagainya dan sebagainya. Ini harus kita maklumi, harus kita nopo maklumi. Kalau tidak nanti Islam ajur-ajuran seperti ini. Rasulullah ketika Umar tidak menerima kesalahannya Khatib bin Abi Baltah, dia agak munafik, mereka bocorlah informasi. Tapi ketika Khatib menjelaskan ke Rasulullah, gini ya Rasulullah, orang-orang muhajirin itu tenang saja di Medina, karena mereka sadar keluarga dan hartanya diurus kerabat-kerabat mereka. Saya tidak punya apa-apa, saya harus punya kiat-kiat untuk hartaku Tapi apa kata Rasulullah? Ternyata Rasulullah, ya kamu ada kepastian dari Allah bahwa Ta'ala innahu qad sadaqakum. Allah benerno alasanku. Jika mana ngeten, saya ini anaknya kiai. Bapak saya kiai, mbah saya kiai. Umpama aku sangka ngalim nganti tuwek nganti mati ra di pekerjaan. Pokoke anggere mulang istiqomah abad asah. Kuwi sudah gede prestasi. Semenajan to kere klunak-klunuk mek kukar-kukur ngono sudah gede prestasi karena ukuran sukses anak kiai mulang istiqomah. Bayangno misalnya keluarga yang matre atau PNS atau apa. Kan enggak mungkin wong ngono udah prestasi. Urip ora jelas. Nah, tentu santri-santri soleh yang dari keluarga ini jangan salahkan orientasinya bisnis. Karena ya itu tadi konteksnya beda. Saya biasa debat sama Gusku sampai maki-makian. Ini cerita-cerita ilmiah saja bukan. Langgil, jenengan sinau tenanan perkara ini dihormati dijujung. Engkau pondok ya jelas, mulang jelas. Nak rugen kan sinau tenanan dia ngerti rade pondok. Engkau kita pak foto-foto takokane bojone iku dadi dhuwit ta ora. Ya enggak, kan konteksnya beda sekali. Tentu dari keluarga yang punya kesadaran, enggak keluarga saya kan enggak ngerti takok. Enggak kena sinau untuk apa kan enggak. Bapak saya ada pernah tanya gitu, bapak juga ada pernah tanya gitu. Malah narang alim takon sana. Ana kiye dirang alim. Nah ini kan ya kasusnya Khatib kayak gitu. Makanya ini ya, kenapa ini saya ajarkan di sini biar apapun kebaikan yang kita sarankan jangan digeneralisir, jangan disamaratakan. Kebaikan tetaplah kebaikan meskipun dengan varian yang berbeda. Saya di desa saya itu berkali-kali kalau saya diberi kesempatan mengidahkan, saya 5 tahun itu pidato sekali, jarang sekali saya mau pidato. Biasanya 5 tahun sekali, 4 tahun sekali, wong-wong berkumpul dengan kepengen kalau pidato. Ini kalau pidato setengah jam. Kalau nak pidato kayak simpel mawon. Sesuai jenis anu saya dan senegani pengajian sing saya, buatan saya, sing turu saya, sing tengah-tengah saya. Wong Islam itu gampang. Itu tak ceritani wali sing turu nih. Soal dari nek Asia ono cerita lucu. Ono wali nak rino ku poso, nak wengi niku tahajud. Oh, salat sunat apa dilakoni poso model piye napa? Dia karena merasa suci karena amalnya entek ngamek. Dekne golek saingan wali. Ya Allah, apa ada wali yang setingkat saya? Ternyata beneran dituturo wali sampeyan turu. Itu ngilir bedak to salat. Gak trimo, itu saja wali itu tukang turu gak trimo. Jadi ini cerita nyata nih. Ya Allah, gimana mungkin orang yang turu ngora-ngora mau tanginnya bedak salat fardu, derajatnya sami kalian ku. Ya orang paham yo takok to gampang to. Takok. Rewali sing tukang turu takok. Kowe kok iso sederajat mbek aku perkara niku. Ngaku ibadah rino poso bengi tahajud. Kok kowe turu sederajat ambek aku. Dari wali sing teratur. Lah iya kowe kok rewangi ngono tujuan mesti cita. Ciri utama agama itu satu, yaitu takwa. Dan ciri utama takwa itu satu, ninggal maksiat. Dan tidur itu paling efektif ninggal maksiat. Kowe sakoe poso langgir ning pasar tetep bekar-beker. Kowe poso langgir mlaku tetep ora wedok, ora rodo, ora prawan, ora macam-macam. Tetep bersih aku ning kamar, terus aku mau asal karo kari pokoke. Wis wis tak tanam delok wedok ambek aku tetep bersih aku. Wong aku ning kamar tuh ora. Piye wae ciri utama takwa ning maksiat dan turu paling efektif. Sadar wali waduh, pinter tenan iki. Yo lho iki ilmu kalau siapan niru yo kena ora kena, maksudnya cerita ilmu. Tapi itu memang nyata, tentu orang tidur lebih tidak berisiko maksiat.
Ya dene cerita, ciri utama takwa ninggal maksiat dan tidur paling efektif ninggal napa? Maksiat. Meriang kok wali sing tukang ibadah. Iya, aku yo mau kamar aku asli ngempet ora usah ngempet tok wong ning kamar. Paham ya? Ini satu perbandingan. Terus selama ini kita kan misalnya lagi senang pengajian. Wong ono pengajian kok ora tekono keapian kok gak teko. Padahal dalam pengajian itu kita pasti bilang ngurmat anak iku ibadah, ngurmat ibu iku ibadah. Lah sing anak di pengajian malah wis saiki nglakoni saranem iku ngurmat anake mboke ning omah. Paham? Mulane kiai-kiai sing balik kula kandhani. Kita ini ndak fair. Karena kita senang pengajian, kita jadi mubalik terus bilang ono pengajian barang apik kok ora teko. Padahal dalam pengajian itu kita tetap ngomong ngurmat ibu iku apik, ngurmat anak iku apik. Lah ngomong sing ra teko malah wis nglakoni iku. Kok saiki nek ngomong ngurmat anak. Lho ini saya kiai lho, saya ngomong gitu biasa di depan umum. Bagaimana mungkin wong sing wis ngaplikasekno ilmu malah mbok kritik. Paham ya? Mulane kula nak tenaran nggih biasa cerita, sakniki sing teng sawah mboten ngani pengajian kula nggih, saya wong ning sawah golek nafkah. Niku nggih sarane kiai, sarane Islam. Sing sakniki teng omah ngurmat anake nggih saya iku wis sarane kiai, sarane Islam. Mungkin punya resiko secara nafsu yang datang nggak banyak, tapi kita harus gentleman bahwa itu ya kebaikan. Memang butuh kiai nekat kayak saya yang nggak butuh populer, tapi harus ada ulama yang nekat kayak saya supaya kebenaran itu terjaga. Makanya di Ikhya itu ada kitab Fadilatul Kasbi, ada bab Fadilatul Kasbi itu, dan saya berani ngomong di desa saya pun saya berani. Suatu saat Rasulullah itu ngaji dengan para sahabat. Itu Rasulullah, buatan terima kiai, buatan terima balik. Rasulullah, sing duwe Islam. Jadi ora terima balik, ora terima kiai. Ya, nabi ngaji. Lah mesti angger kiai ada santri sing kota-kota, Mustafa. Wah, santri sing kota-kota ini kan mesti ekstrim. Ana canom, awake kekar, nggawa pacul, tenang ya, ana suwung ngaji diliwati ya, tenang. Apene kebon kurma. Tenang. Ya liwat ngarep Rasulullah tenang. Jadi pemuda-pemuda tadi yang melak ngaji kan, ya Rasulullah, canommu cek kurang ajar. Gue senom kuat, awak cek gak gelem ngaji. Cek rugi nih umi kono Rasulullah ngaji kok gak melok. Jadi apa jawaban Nabi? Kamu jangan bilang demikian. Dia itu kerja untuk nafkahi anak istrinya. Dan itu ya ajaran saya. Malah dia itu nggak tahu diajaran. Lu itu nabi, malah saya tak yakin. Jadi Nabi Muhammad nabi benar. Enggak mubalek. Jadi dia tidak mubalek, tidak kiai, tidak ada nafsunya sama sekali. Paham ya? Memang butuh hati gede loh, ngomong itu butuh hati gede. Karena kita tetap ngaji, manjen goblok ya ben ngaji kok. Tapi ini cerita, kita ini tidak usah membakukan satu kebenaran, satu dua. Mungkin nanti Gus kudu ngalim takbir. Apa sing rapati Gus, rapati ngalim tapi amen pidato sing maslahat gawe masjid, urusan bangunan. Lan aku yo coba melok-melok lek malah ra aku malah repot. Lah padha sing Gus ngaji malah melingkar kabeh maknane malah. Ini kan urusan pembagian apa tuh? Tugas. Makanya Sayyidina Umar disalahkan oleh Rasulullah. Kamu jangan begitu. Ternyata Khatib bin Abi Balta'ah punya pertimbangan tertentu. Umar sing sok suci tadi ternyata pertimbangannya bono. Terus dia mau angkel ambek awake dhewe terus foto napa dalah go ngaparoi bantah Nabi demi bono. Semenjak niku terus dalail dadi syariat. Mulane sanad dalail sebenarnya terputus sampai Umar. Jadi yang persisnya dalail foto setahun terputus sampai sinten Sayyidina Umar. Bahwa kemudian ada hadis umum tentang Umar. Ini kok alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin al-mahdiyyin addu 'alaiha bin nawajid. Jadi sebenarnya kalau persisnya puasa setahun itu hanya sampai Umar, paham ya? Karena Rasulullah melarang puasa nopo? Tahun. Tapi karena Umar punya pikiran tertentu untuk mengkafaroi dosanya, itu sah adanya. Ya tentu menghindari yang haram-haram kayak ayam mutasyrik terus. Nopo? Idul Fitri tanggal 1, ya itu kan itu pakem ya kayak gitu-gitu terus. Sebagian ulama nambahi ayam musak kayak tanggal pinten antara 30 dan apa? Tapi itu sebagian ulama. Sebagian dia ini tenang mawon. Mergo terus kaduk. Jadi orang ulama yang mengharamkan puasa yaum musak berarti tanggal pinten 30 atau 29. Sebenarnya yang potensi jadi tanggal 1 Ramadan. Lah ulama sing mengharamno aku setuju. Setuju kula iku ben malaikat iku jelas. Saking malaikat menyen agak diharamno. Saking malaikat begini ya. Kita ini kan misalnya tahu palak ya.
Sekali satu Ramadan itu kan harus puasa atas nama Ramadan. Kalau orang yang biasa dalail tidak pernah jeda, dan itu terjadi sak, misalnya orang khilaf Ramadan itu apa Senin apa Ahad, orang masih nopo khilaf. Tentu aturan fikih kan itmam. Itmam misalnya nunggu selesainya 30 Sya'ban. Ya 30 hari ya, minggu 30 hari. Ketika itmam selesai kan dia mau tidak mau harus bagian dari Ramadan. Tapi itmam kan juga ada masalah. Sekarang fikih-fikih modern itmam itu ada masalah. Masalahnya gini ya Pak. Misalnya saya meyakini Sya'ban itu sudah itmam 30 hari. Itu masalahnya kan penanggalan satu Sya'bannya saya misalnya Ahad. Coba bagi orang yang awal nanggali Sya'ban itu Senin. Itmamilah kan yang mundur gitu. Paham ya? Makanya di fikih-fikih modern sekarang istilah Ramadan ditoleransi sampai 4. Itmam itu tidak menyelesaikan masalah karena kalau ngitungnya dari Sya'ban beda-beda. Paham ya? Selama ini kalau kiai pidato kan hanya cerita, lo nak bingung yo gampang, pokoknya Pak Milu data Sya'ban salah sina yoman. Ya tapi salah sina yoman yang awal Sya'ban itu besok. Paham ya? Yo enggak loh. Paham Mas Abu ya? Salah sina yoman Sya'ban jebule sing sitok misalnya Mustafa ngitungnya Ahad, sing Rukin ngitungnya Senin. Tak tetap ikmalilah mundur kan? Nah, orang yang biasa gak poso kayak aku gak bingung no malaikat. Karena jelas catatannya bah poso bah poso. Karena yang biasa poso dalail malaikat iki dicatat bagian dalail apa Ramadan kan. Paham gitu. Jadi kadang wong ibadah ora diperhitungan saking malaikat. Mergo niki bingung no. Mulane rata-rata ulama, jumhurul ulama mengharamkan yaumus syak. Aku cocok. Mau ana foto sekarang lu cocok kok. Mergo ya mergo ora usah foto niku maksudnya. Mergo ora usah apa? Foto. Ya karena memang membingungkan. Nah, sebagian ulama mengatakan ya baik cerita ilmiah ini masih cerita sahabat, termasuk zaman sahabat kados Ibnu Abbas, kados sahabat-sahabat sing hati-hati. Ya sahabat riyen wonten sing alim bedhik, kados kula niki kathah. Alim tapi diperhitungan, kok seneng sing haram-haram poso seneng. Mergo wis ora poso untuk ganjaran. Mergo ciri utama haram nak ninggal kan ibadah. Jadi sing poso iso ngenyek ge kuat. Goblok kowe poso. Poso ya musaku haram mbok lakoni. Kowe poso untuk dosa. Wis poso untuk dosa. Aku wis ora poso untuk ganjaran mau ninggal barang haram. Menangan tenan kula seneng. Ana ulama darani ya musaki poso haram. Jadi sing nglakoni poso dosa napa ibadah? Dosa. Sing ninggal ganjaran napa? Mana aku seneng mbek ulama sing darani haram. Nah, terus ulama-ulama sahabat sing soleh-soleh kados Ibnu Abbas, Ibnu Umar debat. Sebagian sahabat darani, yaumus syak tetep pasani wae. Piye wae yaumus syak itu potensi bagian dari Ramadan. Sebagian sahabat cara berpikir lebih baik saya puasa tidak bagian Ramadan saya berikan ke Ramadan daripada faktanya yaumus syak sebetulnya telah Ramadan dan saya tidak puasa. Paham ya? Bola balik sing dalail keliru meneh. Kenapa yang keliru meneh? Kalau yang biasa gak puasa kaya aku terus puasa pangeran pirsa. Gak mesti wedi ra nglakoni Ramadan. Tapi nek sing biasa dalail rutinitas sapa ora. Kan mergo mlebu ning rutinitas. Potensinya salah lagi. Mulane ana ulama sing nyiasati dalail kon nilangno, kon ninggalno sedurunge rong dina yaumus syak. Mergo ngoten niku resiko napa? Resiko antara rutinitas dengan meyakini bagian dari napa? Nah, bola-balik dua pendapat ekstrem di fikih biasanya sing ketiga terus nakalan. Kok bisa tapi asline nakalan mergo untuk pendapat loro. Paham ya agak tunggal tengah-tengah mergo ora melok debat. Nah, terus ana ulama sing ketiga cerita khusus bagi mereka sing duwe adat poso. Cek dalail cek Senin Kamis, ketika hari rutinnya puasa jatuh pas barengan yaumus syak, maka tidak jadi haram. Tapi sebenarnya masalah tidak selesai. Kalau tidak jadi haram itu mewakili Ramadan, itu mewakili dalail. Tetap nggak ada malaikat PR, tetap nggak ada malaikat apa? PR. Paham ya? Dan itu dulu zaman sahabat itu sudah berdebat. Dan globalin malik yang cerita kitabnya. Jadi Khatib bin Abi Balta itu punya masalah sosial yang beda dengan para kebanyakan sahabat.
sahabat. Jika harus dimaklumi. Sama seperti saya sekarang roh rasane dadi kiai itu ngoten. Kalau kita tidak punya pondok salaf sing spesialis ngalimno wong tahqiq, ya ora ana wong alim tahqiq. Soale pondok nak kurikulum, golek wong alim tahqiq kan. Tapi ketika kowe anti ijazah, yo repot. Tidak semua santri kepen ngalim tahqiq karena dari keluarga yang tanya ijazah. Dan sebagian santri yo ora kepen ngalim tahqiq. Wong entuk ijazah, wong umpama mondok salaf lah tetep alim tahqiq. Lah jenis ngene ra angel rumah tangga. Misalnya kalau rukun yo ora alim tahqiq yo ora ijazah. Engkar kok Banyuwangi terus go bojo ya. Yang ora reputasinya sudah gitu. Dan itu wis dilemong tuane pira-pira dong enggak golekno ya sudah. Ya sudah kebaikannya dia, suksesnya dia ukurannya bermodok untuk bojo. Ya sudah gitu. Kita tidak bisa maksa orang kebanyakan. Kok pondok ikut bisa maca Bukhari, Muslim. Ya kadang kita hanya misalkan pokoknya sholat madhep ngulon, kita nak salam yang ngalor sik ya sudah. Terus pakai ukuran-ukuran gitu. Paham ya, ini penting kalau aturakan. Ternyata Rasulullah piyambak cara pandang begitu. Hatib bin Abi Balta'ah dimaklumi karena setiap orang pasti punya kodrat, punya insting, punya fitrah untuk melindungi harta dan keluarga. Paham ya? Sehingga ketika Hatib bin Abi Balta'ah bahkan dianggap mengkhianati Rasulullah, dimaklumi oleh sinten Rasul. Umar yang sok suci begitu dalam konteks Hatib, ternyata beliau juga punya kesalahan dalam sulhul Hudaybiyah. Ternyata di neraka akan Ka'bah, kangen bon. Wan yo repot. Pas aku dolan ning kanca, pangeran yo pirsa dolan ning kanca silaturahim. Sebagian yo ngindari wong judes ning omahe. Iku rahasia umum pangeran pirsa. Niat silaturahim mbok kadare piro. Tapi nak ngindari jatah blojo karuan. Timbang itu mari tukaran bebas silatur. Ngono bojo sore kan biasane separatus setan ilang mulai. Mulai bojo wis sadar. Kok itu Pak kok gak ketok-ketok ngaku. Jajal muncul setengah itu keranyam. Banyak kebaikan sing subhat ini pirang-pirang. Kebaikan sing napa? Subhat. Sawangane kangen Ka'bah. Jebule plesir ngono wae. Jadi ini terbelit masalah korupsi. Kurung-kurung nak multajam donga mustajab. Nak menawa bebas kok korupsi, moro Ka'bah. Jadi Ka'bah delok-elok. Nak menawa iso nyapati terus bebas engko napa? Terjerat napa? Ini Ka'bah kayak kuwatir ngadep ngono. Ya itu kan sudah gitu tuh ya kayak kasus Sayyidina Umar kok tadi. Umar wong soleh tenan dikafari poso setahun apa ngomong gelem. Paham ya, ini ben sampean ngertos. Kenapa saya milih kitab Hayatus Sahabat ya? Kalau kitab-kitab tasawuf kayak Hikam, kayak Ihya, itu dikarang orang-orang yang sudah dekat Allah tapi tidak mengalami kasus sosial yang nyata. Beda dengan Rasulullah, beliau seorang sufi, seorang ahli ilmu hakikat, tapi ngadepi konteks sosial yang berbeda. Dan beliau harus dihadapi. Itu kan ngeri betul. Beliau atas nama pemimpin besar dan atas nama profesional urusan militer, informasi memang nggak boleh bocor. Jika beliau serius sekali ngutus sahabat untuk menangkap utusannya Hatib bin Abi Balta'ah. Dan itu kalau dalam teori militer bisa dibunuh Hatib itu, karena membocorkan informasi. Itu secara teori militer. Tapi Rasulullah kan tidak hanya militer, tahu teori militer. Beliau juga seorang nabi yang pemaaf. Jika atas nama nabinya beliau harus memaafkan. Jadi beliau sudah melakukan dua hal. Atas nama teori militer harus mengamankan informasi, tidak boleh bocor. Sehingga Rasulullah ngutus sinten Ali untuk mengamankan surat yang rahasia. Tapi atas nama Nabi beliau harus memaafkan. Bagaimanapun kesalahan itu tidak kesalahan fatal. Itu kan tidak gampang. Ketika sama jadi kiai, di satu sisi pelaturan bodoh harus ditegakkan. Bocah nyolong kudu diboyong misalnya. Bocah pacaran, teman kudu diboyong. Nah tapi misalnya kita koi pangeran, Pak Yai. Tak ada kiai bendadani uang, nggak mau ngambil bendadani malah boyong raja bendadani uang boyong. Memang itu menjadi perdebatan para kiai. Sampai sekarang semua kiai soleh yang saya temui itu punya nurani mesti paradoksnya di situ. Lah Gus pondok rano pelaturan ora mungkin. Tapi ketika pelaturan dieksekusi secara ekstrim, itu ya rahasia kiai. Ya. Saya ini kecil saya mondok di pondok besar itu saya pernah ketua pengurus. Itu paling pernah suatu saat misalnya ada anak itu maling diboyong. Ketika diboyong ketemu ibunya, kebetulan bapaknya itu di sawah. Wah Agus betul teng pondok maling, mungkin anak kula dibuat kalian bapak.
Wong kula pondokno kula mun ngertos anak kula tukang nyolong, dadi kula pondokno ben mari. Lah nek jenengan boyong nggih terus nyolong terus mau. Dan itu ngomongnya seorang ibu yang tulus. Kula tuh pun ngertos Gus, sak penyakit anak kula niku nyolongan. Mulane kula pondokno ben mari. Iya, rada kotor. Kan enggak mungkin pondok tanpa peraturan. Peraturan tidak apa-apa terus kan tidak mungkin. Tapi ketika terlalu ekstrim menerapkan itu, terus kemudian kapan kita tarbiyah? Kapan kita memperbaiki manusia? Nah, pada kurikulum saya nanti bayar bar. Sekolah kurikulum kan aturannya lebih jelas. Ini kriminal atau ora? Nah, kriminal dilapor polisi biasa mode. Ya sudah begitu. Lah Rasulullah itu yang alami kayak begitu. Termasuk ini cerita seterusnya ini yang enggak masuk di fotokopi tapi kalau terangkan. Suatu saat ada orang pencuri. Ini di kalau tertakan sing di halaman 173 guys. Yang enggak ada di jenengan tapi tulis saja 173 Hayatus Sahabat juz 2 nih. Suatu ketika itu ada orang mencuri. Ini ruang tenan. Ketika mencuri dilaporkan ke Rasulullah karena sudah memenuhi syarat dipotong tangannya karena melebihi 1/4 dinar. Itu sama Rasulullah itu ketika diputuskan bahwa ini mencuri betul, saksinya juga betul-betul meyakinkan kalau mencuri betul. Rasulullah sebagai imam memutuskan tegakkan had. Ya tegakkan apa? Had. Tapi ketika eksekutor cara saniki al-bojone mau memotong tangan, Rasulullah itu berpaling fakaan nafi wajhi asabun. Nabi itu susah sekali. Susah terus buang muka terus. Bahkan sebagian riwayat yang memiliki seakan-akan wajahnya Nabi itu ditaburi debu. Saking tersinggungnya, Nabi kelihatan tersinggung. Ketika para eksekutor mau mutus tangan, Nabi kelihatan tersinggung, marah, ngempet marah. Sehingga sahabat-sahabat yang di situ, ya Rasulullah, engkau itu Nabi dan ini khat juga sesuai perintah Quran. Dan engkau juga menyuruh khat. Tapi kenapa engkau kelihatan tersinggung, kelihatan susah? Terus jawabnya Nabi. Fakih fala ahzan, fakih fala abdi, wa umati tu kau ben asurikum. Lu aku rasa susah piye, iki ku santriku, umatku, tangannya diketok ning ngarepku, kowe ora ngregani aku. Akhirnya sahabat-sahabat itu. Ya gampang tuh ya Rasulullah, ya usah diketok. Siapa dia nakal-nakal? Ya gampang ya Rasulullah, jenengan sepura mawon ora usah diketok. Terus jawabnya Nabi apa? Zakat sultanusu'in ini kula waca ke. Zakat sultanusu'in allazi ya'fu anil hudud. Walakin ta'aful hudud bainakum. Loh nak sebuah kriminal sudah dilakukan dan harus dihukum, kudu dihukum. Nak mutusno di sepuro zakat sultanun apa? Itu imam yang jelek satu hukuman kok dibatalkan. Tapi apa kerusan Rasul? Gak, aku sebagai imam tetap diketok. Walakin ta'afu bainakum. Iso ora diketok, tapi hukum dasar ketok kudu diilang isih. Akhirnya wong sing rumangsa dicolong, ya Rasulullah, sing kemalingan kan kula. Sudah saya maafkan. Lah ngono jan aku. Itu hebat. Lho coba. Kiai saiki kok dadi nabi meriang terang. Lah paling enggak kalau kayak saya kan tetap roh kabeh. Maksudnya tak ceritani, dadi nabi ku berat tenan. Jadi nabi memutuskan kon ngetok, tapi ketika eksekutor ngetok nabi kelihatan tersinggung, susah kan. Itu apa sing nakaskan? Gampang tuh ya Rasulullah. Kan jenengan ngoten ora samawon ora diketok. Aduh, itu sultan usuk. Itu imam yang buruk sekali karena ada hal yang terbukti salah ora ana hukum. Tapi hukuman itu iso mbok batalno. Walakin ta'afu bainakum. Ya asal sing duwe hak nyepu. Sehingga teori hadis ini pula yang mengilhami hukum-hukum fikih seluruh dunia. Kisos wong mateni ruhin, misalnya kudu dipateni. Tapi nak keluargane ruhin nyepuro hukum kisos tidak jadi. Masalah maling ya gitu, kisos juga begitu. Kecuali zina, kowe nyelingkuhi bojone wong. Terus sing lanang rido wong edian. Jadi ora ono hukume edian lho. Dadi aku mergo. Iku ora ono contone. Kecuali cerita-cerita ning kota-kota gede sing edan-edan niku. Wah, iku ora ana pembarane mulane kula niku wis ngalim ngene cek kalah mek kanca kula. Gus kula nang ngalim kalah mek jenengan, Gus. Tapi nak guyonan hukum tetep pinter kula. Dene sak urip-uripe ngaji mek kula, tapi nak urusan guyonan hukum menang dekne. Pancen ra ngalim baru teke akeh. Dene nate tangkel kula. Gus, jenengan tak bedheki, nak iso lho Gus.
Nak ngalim kalau ngakoni kalah, saya nek iso jawab niki. Dosa napa sing Allah yo ora seneng, setan yo ora seneng. Umume dosa kan setan seneng kok. Iku setan ora seneng. Apa jare nyelingkuhi bojone setan. Iku Allah yo ora seneng, setan yo ora apa. Ora aja. Dadi dia nang contoh dosa sing Allah yo ora seneng, setan. Wah aneh ta kon iki. Oh, dosa. Iku nyelingkuhi. Iku Allah yo ora seneng piye wis zina. Setan yo ora seneng ya bojone. Allah karim. Mulane saiki terus mulane minuman keras nek diombe wonge mati ditekep setan. Wong minuman setan diombe. Setane gak terima. Allah yo ora seneng perkara minuman setan. Setane yo ora seneng. Ngombe dipek. Mulane hukumane berat biasane mati ya. Kok Allah yo ora seneng. Kok nak maksiat setan seneng biasane setan nulung. Iki lah yo ora nulung mergo mangkel minumane dientek. Saya kok apa utek ya Gusti orang alim kudu ngembangno ngene iki. Nek niku sing nyarano kula, kok Gus ra usah dadi wali papan atas, ora usah dadi wong saleh teman-teman, ora enak. Lah ora enak. Mun ning swarga bareng Nabi Ibrahim Muhammad ra iso rokokan. Ora biasa-biasa wae kok tetap awak kula santai Gus. Semoga jare nak soleh nemen keluargane awar Nabi meriang gitu maksudnya. Wah sumpah aku dilak-diluk terus kan. Gak enak. Jadi keluargane biasa wae kok nak kangen Nabi sowan. Lah iku carane yo soleh yo nemen-nemen gitu. Ngajar kira-kira. Lah iki nek wijine rasional urusan ngono. Omong kitabe blogger tapi nak urusan ngono den. Ya muga-muga rezeki utak ngono iku. Bang, terus ini memang kenapa ini saya dari rumah niati bahwa kitab ini difotokopi. Memang kita sebagai tokoh agama repot ngadepi fakta-fakta sosial sing macam. Tapi apapun itu sikapilah meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan mengkaji kitab-kitab kayak ini. Sampai anda harus gimana sudah ini kitab dikarang oleh ulama hadis sahabat itu terkenal. Saya di Mekah umrah itu 8 hari tiap malam itu ngaji hadis sahabat. Cari sesa yang sedang ngajar hadis sahabat. Di saya umrah 9 hari itu kalau malam belajar Bukhari dengan hadis sahabat. Ya saya memang niatnya sinau. Kalau wiridan ya kuat. Jadi berkonco-konco enggak umrah lagi, Kak, bisa naik cukup. Sinau aja. Karena pikiran saya sederhana, saya ini ulama, merasakan umrah bolak-balik. Wah ulama ya benar kitab Iqra bismillah. Ora ono niku Quran dimulai tuh bil bidi ora ono. Pertama yang kon maca. Nabi Adam pertama digawe wa alama adamal asma. Berarti semuanya itu dimulai dari unsur ilmiah. Ora ono cerita liyane ilmiah. Lah iki ulama, dadi sebenarnya sinau. Lala kesampean. Kabar-kabarnya kalau di depan Ka'bah itu orang tidak boleh bawa kitab karena Wahabi itu aktif. Selain yang baca Quran biasanya nopo di juhura kalian naskar-naskar. Nah, kalau ya goblok. Kalau kitab kayak Bukhari itu kan standar dunia, orang Wahabi juga mati. Jadi kalau saya jam 2 itu belajar Bukhari sampai subuh. Ya hanya gitu kan sepi. Ya karena belajar wong alim itu wadah kan enggak boleh rujuk, enggak boleh makno. Cara sing belajar Mustafa ya boleh kamus. Mujid gak kena kamus terjemahan. Ya repot-repot. Malah kabeh sing bingung piye riwayat. Jadi kalau malam itu belajar jam 2 sampai subuh. Biasanya santri-santri sarang yang di sana ikut ngaji. Meskipun sudah mondok di Mekah ya, kalau ngaji lagi sama jenengan, memang dulu muridnya saya ketika di sarangnya ngaji lagi Bukhari. Sehingga saya pas di Multazam itu hanya berdoa, ya Allah, saya ingin mewarisi Rasul Engkau yang Engkau titahkan, Rabbana wab'athihim rasulam minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitab wal hikmata wa yuzakkihim. Bahwa Rasul Muhammad itu disifati Quran itu hanya tentang ngajarnya. Seorang Rasul itu apa? Rasul adalah orang yang mengajarkan kitab Quran. Wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmata wa yuzakkihim. Sehingga seorang ulama kalau warasatul anbiya ciri utamanya itu hanya ngajar. Bahwa kemudian wajib haji, nak ditekbir wajib. Ini gue. Ya kalau mari kadang mari wah ya repot. Kalau itu cara melarat malah enak mikir kaji. Kadang ditekbir mampu napa?
Nah, Rukin kalau takut, wah keluar kepikiran belas karena wajib. Oh, segala pikir gowo. Tapi memang ya, kalau ulama itu watak dasar yang wajib gak bisa dihindari itu mulang. Karena ketika Nabi Ibrahim itu ingin punya anak cucu yang jadi rasul, itu berdoanya Rabbana wab'ats fihim rasulam minhum yatlu alaihim ayati. Harus ada alaihim. Setelah dia alim Quran harus dibacakan ke orang banyak. Kayak saya ini dibacakan ke orang banyak. Yatlu alaihim. Jika hubungannya ulama dengan umat usahakan hanya hubungan ngajar. Dan itu saya praktekkan. Saya di Bojonegoro habis ngajar ya pulang. Di sini habis ngajar pulang. Jarang saya nimba tamu. Sekali ulama di luar mulang hubungan dengan masyarakat setengah dukun. Kemarin jodongano jembar rezeki ini, sing buka toko ya ben penglaris. Paham ya sing dudo-dudo ya ben nang payura. Itu udah harus ulama sekali bersaya sing nangani ngono-ngono iku, Pak. Selain aku ya ora duwe donga-donga sing iki buka toko, iki buka pom, iki ora duwe ngono. Wah nek sing kiai ngoten wae ono ae dongane. Buka toko ben laris. Istiwa, si bebas, wae akad lebih bopo kok. Sesuai wae ono cara-carane mbok piye. Mungkin sih ra toko kok carane. Ana-ana. Mulane kula nyuwun tenan, kula bola-bali. Wah jenengan hubungan mbek kula namung ngaji mawon. Ora satuan-tuan kudu. Kula iki mbuh mentusuani. Mudi untuk nganti tani wae recep mulai nyoro tenan kula. Nek kula cerita kalian dari Lukman. Di Rembang itu ada pondok besar kawasan santri. Itu teng kawasan Sedan. Itu keputusan niku haflah akhir sana ini Mudang Pulau kan pidato itu kata itu. Kalian seorang kiai. Yang jelas kalau calon muka lagi lah mau itu hasan. Panitiane tuanku. Niku Gus, wae jenengan kiai-kiai pun persona jenengan ra gelem pidato. Tapi ini kedapurun karena ini sudah keputusan para kiai. Aku kiai kok kon duduk keputusan kiai malah lucu to kira. Aku kiai jadi ra wajib duduk keputusan apa? Apa ki panitia waduh yo selalu. Aku lagi tenang aja mek guyon. Aku iku kiai yo coba intimidasi mek keputusane napa? Kiai. Dikandakno ning para kiai sing mutusno dari Gus Pak sendiri juga napa? Akhirnya kapan-kapan ketemu mek ketua kiai. Wah aja teh cangkem. Wah aku ngundang kowe ra mergo saking takzimku ben piye ben ngomong kene untuk barokah ngalimmu ngene-ngene. Aku rabakat. Nah sebetulnya itu ya baik teman-teman nak sing mun bakat pidato nggih monggo nak rezekine kok menapa. Tapi nak sing kados kula niku ampun diundang. Sampean kecewa. Ngono kula balik. Wingi tamu ke situ foto. Gus niki kudu jenengan pidato mesti kudu. Kula pun ado-ado sowan mriki mosok boten jenengan turuti. Jaman tuwa ya. Padha aku nuruti kowe ya ora gono masuk to. Kowe aneh-aneh. Aduh kon ngregani aku dari situ bodo Rembang Wadon. Lah aku nuruti kowe ya aduh marane gono. Lah nek mentolo ngel-ngelo kiai imam. Mboten Gus mboten. Nyuwun barokah mawon. Oke, nggih kula kapan-kapan kalian pengurus pondok mriki mon sowan ngaji. Ha ngono apik, waras ya. Jadi memang saya itu bukan bapak ya. Artinya ya kalau yang bakat pidato nggih monggo, sing bakat mubalagh nggih napa monggo. Terus sing bakat ngalim yang statistik yang terdokumen kayak saya sudah begini saja. Biar ada tradisi setiap ilmu itu ada marojek. Saya itu kalau ngaji saya tahu wong kok Rukin ngomong apa percaya umpamane ra paham. Tapi tetap tak dudono kitabe. Meskipun aku ya ora yakin orang sing takok Rukin Gus mulang kitab apa ya ora takok. Tapi secara akademik, standar akademik sebuah ilmiah harus ada rujuk. Dan rujukan harus diketahui kitabnya apa, halamannya berapa. Jadi sama enaknya. Paham ya? Makanya yang bakat kayak saya sudah begini terus, mungkin sampai mati. Tapi nak mati ini suwe-suwe kan ya suwe-suwe itu kes. Mungkin umur suwe-suwe lorong. Kalau aku mau umur tua gara-gara trauma. Jadi Nabi Ibrahim itu suatu saat donga. Dia ya tahu, keliru donga ya tahu. Kayak Nabi Ibrahim lah. Ya Allah, kalau kepengen umur panjang. Enggak pengiran lah dijawab. Betul apa? Nabi Ibrahim umur panjang, pengiran lah dijawab. Suatu saat dia ditamu wong tua. Untungnya wis rono, tua nuno. Disuguhi kurma ben apa? Anggur. Anggur sumus wabang sing semateng.
Tiap dipangan meler-meler sebelum meneh. Nabi Ibrahim itu sampun Gusti waktu buka mboten situ. Dene kuwatir meler-meler kuwi. Dadi pengenan ora dijawab. Ono satu wong tuwa. Ora ono untune mangan apa? Anggur ono aire to. Ono kan. Lha kok ngerti pangan meler meneh ceblok meneh meler meneh. Waduh ya Allah kudu tidur. Terus akhirnya alami mawon Gusti. Lah kowe kepen tuwa barang kok lha opo? Santri ra duwe putu bosen ngrumat, bojo judes. Anak bosen ngru. Alami ya ora usah ndonga panjang umur. Wis wae ndonga wis ya. Gusti kalau sebaiknya hidup ya hidup, kalau sebaiknya mati ya mati. Itu aja Pak Re. Memang ajarannya Nabi Muhammad kan gitu. Ini makanatil hayat khairan li. Wa ta'afani makanatil wafat khairan li. Nabi kan ndonga, ya Allah hidupkan kami kalau hidup itu lebih baik. Matikan kami kalau mati itu lebih baik. Gampang bahasa ini urusan pengiran itu gampang. Malah ngajari pangeran kepengen umur napa? Wow, kepengen nak mangan meler. Paham gitu, terus ini tengah-tengah gitu. Makanya sebetulnya kayak ekstremis yang memaksa hukum Islam diterapkan secara ekstrim, itu sanadnya juga ada mutasil amat, karena memang hukum itu harus diterapkan. Ketika ada kasus, hukumnya harus diterapkan. Tapi sebetulnya sebelum hukum ini diterapkan, itu ada solusi pengcancel, pembatal hukum. Yaitu pihak keluarga atau korban tetap punya hak memaafkan. Dan itu menjadi alasan hukum jadi gugur. Dan itu seluruh umat Islam, ulama seluruh dunia sepakat. Misalnya kisos, itu bisa hukum dipanjung karena membunuh orang. Itu bisa gugur kalau sebagian warisnya terbunuh, memaafkan. Begitu juga maling. Makanya akhirnya terus Nabi warung wafi dukung. Ya sudah kalau Rasul jangan dipotong kok gampang. Orang iso. Seorang imam harus mengeksekusi keputusan. Tapi jenengan ketok ngoten ketok sumpah ketok apa. Nabi cerita walakin ta'afu bainakum terus njare korbane. Ya Rasulullah dimaksudnya kula bebasno. Sakit. Ya sudah selesai. Jadi sebenarnya selalu ada solusi seperti kisos. Makanya walakum fil kisosi hayat. Tapi ya ada aturan seterusnya. Paman ufiya lahu min akhi syai'un fatiba'um bil ma'rufi wa adha'um ilaihi bi. Terusannya ayat kan indah sekali. Dzalika takhfifum mir rabbikum. Aturan ini menjadi ringan karena menjadi fleksibel. Menjadi apa? Fleksibel. Aturan tegas pembunuh harus dibunuh diharapkan meminimalkan orang-orang supaya tidak mudah membunuh. Karena kalau membunuh pasti secara hukum dibunuh. Tapi meskipun secara hukum orang membunuh harus dibunuh, ada satu pengecualian, kecuali pihak waris maktul, waris yang terbunuh memaaf. Terus lewat ngaji ini supaya sampean ngerti sebetulnya Rasulullah piyambak zaman Sugeng itu diantara ketatnya hukum masih ada solusi. Bagi Al-Fatihah. Maghrib awal berkawan bila tak orang datang semani. Bismillahirrahmanirrahim. Nas'aluka bi anna lakal hamda la ilaha illa anta al-hanan al-mannan. Ya bati as-samawati wal ardi ya hayyu ya qayyum ya dzal jalal. Annari tanah wa dzurriyyatuna man ahabbana rasulaka Muhammad sallallahu alaihi wa ayatika wa alimuhumul kitab wal hikmata wa yu'timu akan kelas. Allahumma lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha wa lakal hamdu hatta tarda. Lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Allahumma shalli ala syafi'i khalqika wa habibika Mustafa Muhammad kama shallaita ala khalilika Ibrahim wa nabiyyika Musa wa safika Isa bin Asad wa kitab Nuh wa shalli alaihi wa ala al-anbiya wa syuhada wa sholihin wa hasuna ulaika rafiqa. Allahumma ighfir lana liman taqala bihi ya mu'mina wa lil mu'minina Rabbi firli wa liwalidayya wa liman taqala bihi ya mu'mina wa lil mu'minina mu'minat. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala rabbil alamin. Al-Fatihah. Iya.